Para suster, Bapak Ibu, rekan-rekan muda yang terkasih, Shalom. Hari ini, dalam Injil hari ini, Yesus mengajar kita tentang kerajaan Allah yang diumpamakan dengan benih yang ditaburkan di tanah. Benih itu bertunas dan tumbuh dengan sendirinya. Dalam kitab suci dikatakan, bagaimana terjadinya, orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isi dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Itu kutipan dari Injil hari ini, Markus bab 4 ayat 26 sampai 34. Saudara-saudari yang terkasih, kerajaan Allah yang diajarkan oleh Yesus hari ini kepada kita itu adalah peradaban cinta kasih. Dikatakan peradaban untuk menunjukkan ada satu situasi yang berlangsung secara terus-menerus di mana kita manusia ini hidup di dalamnya. Atau seringkali juga disebut dengan tata hidup bersama. Kerajaan Allah itu adalah tata hidup bersama yang dilandasi oleh semangat cinta kasih. Dalam hal ini, Allah adalah pelaku yang utama. Kita ini dipilih dan diutus oleh Allah sebagai perpanjangan tangannya untuk mewujudkan peradaban cinta kasih ini. Sebagai perpanjangan tangan Allah, kita tentu punya tuntutan untuk memaksimalkan potensi kita dan seluruh daya kita sebagai umat beriman, bagaimana kita menghadirkan sungguh-sungguh kerajaan Allah itu di tengah-tengah dunia ini. Tetapi pada saat yang sama, saudara-saudari, kita perlu juga dengan rendah hati menyadari bahwa Allah lah penentu segala sesuatunya. Dalam kitab suci hari ini kita diingatkan bahwa Allah itu punya waktunya sendiri. Allah itu punya standarnya sendiri. Allah punya caranya sendiri untuk mewujudkan kerajaannya di tengah-tengah dunia ini. Satu hal yang pasti ialah bahwa sabda Tuhan yang ditaburkan di hati kita ini itu pasti bertumbuh dan bertunas. Sabda itu tidak akan mati dengan sia-sia bila ditaburkan di hati umat beriman. Dalam hal ini para saudara-saudari, hati tentu seperti yang kita dengarkan dalam perikop yang lain, dikatakan bahwa hati itu bisa seperti tanah yang subur, bisa juga seperti tanah yang berbatu-batu, bisa juga seperti tanah yang keras, yang tidak memungkinkan benih itu mengakar dan sungguh-sungguh bertumbuh di dalamnya. Nah, saudara-saudari, benih yang ditaburkan di hati orang yang beriman itu mengandaikan ada satu situasi hati yang menerima sabda itu dengan baik. Oleh karena itu, kita hari ini diingatkan oleh Tuhan betapa pentingnya kita membuka hati pada sabda Tuhan. Mau mendengarkan sabda Tuhan dengan baik. Orang kudus selalu mengajar kita, dengarkan sabda Tuhan, sendengkan telingamu untuk mendengar sabda Tuhan dengan kerendahan hati. Tetapi pada saat yang sama, saudara-saudari, kita tidaklah cukup hanya sebagai pendengar sabda Tuhan yang baik. Orang beriman itu pertama-tama pendengar sabda Tuhan, tapi juga harus sebagai orang yang memperdengarkan sabda Tuhan. Jadi dua hal yang berbeda, tapi tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Mungkin ada orang yang lebih senang untuk mendengarkan sabda Tuhan, nyaman mendengarkan permenungan-permenungan homili yang baik dijiwai oleh sabda Tuhan. Tetapi orang beriman tidaklah cukup hanya sampai pada level itu. Anda juga harus sebagai orang yang memperdengarkan sabda Tuhan, supaya semakin banyak hati juga
boleh disuburkan oleh sabda Tuhan. Oleh karena itu para saudara-saudari, suster, bapak, ibu, dan rekan-rekan muda sekalian, mari buka hati kita ini pada sabda Tuhan. Biarkan sabda Tuhan itu tertabur, mengakar dalam hati kita. Sabda itu adalah asupan spiritual yang sangat penting bagi pertumbuhan rohani kita. Sabda itu yang akan membuat kita tetap dapat berharap dengan sungguh-sungguh di tengah dunia ini yang seringkali membuat kita tidak mampu untuk memiliki harapan. Sabda Tuhan itu yang membuat Anda tetap berteguh bahwa ternyata masih ada masa depan yang lebih baik dalam Tuhan di tengah-tengah situasi sosial politik yang barangkali belum selaras dengan maksud dan niat baik dari kebijakan itu sendiri. Saudara-saudari, bila kita membuka mata dan telinga lebih dalam, lebih cermat, begitu banyak atau bahkan terlalu banyak di zaman ini hati yang dipenuhi rasa kesepian, hati yang kosong, hati yang dipenuhi rasa amarah, dendam, dan bising. Terlalu banyak hati yang ternodai, tersakiti, di mana kita merasa sungguh-sungguh seolah ditinggalkan oleh Tuhan. Oleh karena itu para saudara-saudari, biarkan hatimu, biarkan hati kita ini dipenuhi oleh sabda Tuhan yang membawa kasih dan damai. Di mana ada hati yang ditaburi oleh sabda Tuhan dan di situ bertumbuh sabda Tuhan, di situ ada damai dan kasih. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, rekan-rekan muda sekalian, jangan biarkan hatimu penuh dengan amarah, penuh dengan kesepian, penuh dengan rasa dendam. Tapi biarkan hati kita ini penuh dengan harapan akan Tuhan. Kemudian para saudara-saudari, dari Injil hari ini dan sabda Tuhan pada hari ini, kita diingatkan bahwa kita tidak boleh mengukur rencana Allah dalam hidup kita ini dengan pikiran dan keinginan kita semata. Biarkan rencana Tuhan itu terlaksana dalam hidupmu dengan caranya sendiri. Rencana Tuhan seringkali lebih agung dan mulia dari apa yang kita inginkan semata. Rencana Tuhan itu seringkali melampaui batas-batas pikiran kita dan melampaui juga keinginan-keinginan kita di dunia ini. Mungkin kita belum melihat jawaban, mungkin kita belum mendengar jawaban dari Tuhan atas kerinduan-kerinduan kita dalam doa, atas kerinduan-kerinduan kita dalam semangat tobat yang kita lakukan. Belum. Tetapi percayalah, tetap dalam iman, karena kerinduanmu tidak akan sia-sia dalam Tuhan. Tetaplah percaya, tetaplah hidup dalam iman. Santo Paulus memberi nasihat kepada kita dengan sangat baik. Saudara-saudara, hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Toh hati kami tabah. Surat Santo Paulus 2 Korintus 5 ayat 6-10. Nasihat Santo Paulus ini para saudara-saudari ingin mengingatkan kita kembali betapa dalamnya karya Tuhan bagi kita dan betapa butuh kita suatu perspektif spiritual yang melampaui pandangan kita semata sebagai anak-anak dunia ini. Hanya dalam kacamata itu, dalam perspektif itu, kita boleh melihat dinamika kerajaan Allah itu dalam hidup kita. Dalam iman itu kita melihat bahwa kerajaan Allah itu bertumbuh di dalam kehidupan kita ini. Oleh karena itu para saudara-saudari, tetaplah percaya bahwa cinta itu memang sungguh-sungguh mengubah hati. Tetaplah percaya bahwa mengampuni itu mendamaikan hati kita. Tetaplah percaya bahwa hati yang berkorban itu sungguh-sungguh berkenan kepada Allah.
Walaupun mungkin cinta kita, cinta yang bisa Anda berikan itu kecil sekali. Mungkin hanya sekecil biji sesawi yang dikatakan oleh Yesus pada hari ini. Tetapi jangan lupa para saudara-saudari, apa yang kecil itu, bila itu adalah sungguh-sungguh kita lakukan dalam Tuhan, maka akanlah besar dan akan menghasilkan buah yang berlimpah. Biji sesawi memang adalah sekecil sekali dari benih yang lain, tapi diumpamakan oleh Yesus untuk menggambarkan kerajaan Allah, karena itu dapat bertumbuh menjadi besar, menghasilkan ranting-ranting yang besar, dan burung-burung dapat bersarang di dalamnya. Saudara-saudari yang terkasih, kerajaan Allah itu bukan sesuatu yang jauh di sana. Kerajaan Allah itu adalah di antara Anda sekalian. Bila kita mau sungguh-sungguh punya hati yang mau untuk menghidupkan, menghadirkan wajah Allah yang penuh belas kasih itu. Saudara-saudari, bila kita melihat Yesus mempertobatkan orang banyak, orang-orang berdosa yang diklaim dalam kitab suci, itu bukanlah dengan menawarkan atau mewartakan tentang penghakiman. Bukan. Yesus itu pertama-tama mempertobatkan banyak orang karena Yesus melemparkan atau mewartakan pengampunan. Sekiranya Yesus pada waktu itu seperti kaum Farisi yang hanya menonjolkan hukum-hukum, kamu bersalah, kamu berdosa, kamu tidak layak masuk bait Allah, kamu dihukum, kamu difitnah, kamu jauh dari Tuhan, mungkin tidak banyak atau mungkin tidak akan ada yang diselamatkan. Tetapi justru karena Yesus mau mengampuni, saudara-saudari, itulah yang mempertobatkan hati banyak orang. Kerajaan Allah adalah kita semua bila kita mau seperti Yesus mewartakan pertama-tama pengampunan bukan penghakiman. Oleh karena itu para saudara-saudari, kiranya kita menyadari tidak ada hati yang keras sekalipun yang tidak dapat diluluhkan oleh cinta sekecil biji sesawi sekalipun. Tuhan memberkati.